Salam lestari kawan-kawan semua. Kita ketemu lagi di channel Akarimba. Seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya bahwa kita akan membahas tentang Raja Ampat. Sudah banyak influencer dan content creator lain yang menyampaikan tentang penolakan terhadap eksploitasi kekayaan alam di Papua Barat, yang di Raja Ampat, dari berbagai macam sudut perspektif. Kali ini saya juga akan menyampaikan dari perspektif saya sendiri. Baiklah, Raja Ampat yang kita kenal, yang berada di ujung Papua Barat, saat ini sedang terjadi hal yang sangat melukai seluruh pegiat alam, pecinta alam, aktivis lingkungan, karena hanya demi sebuah nikel yang kebetulan itu berada di beberapa pulau yang ada di Raja Ampat, harus dikeruk dengan mengorbankan banyak hal. Sangat tidak adil, sangat tidak fair. Pertama, kita mengorbankan ribuan spesies ikan yang hampir 1.500 jenisnya, potensi deforestasi, pembukaan lahan besar-besaran, bukan ditebang lagi. Kali ini Konglo bersama pemerintah bekerja sama bahu-membahu untuk bagaimana bisa dikeruk itu nikel, dikelola oleh tambang, dan izinnya dikeluarkan oleh pemerintah. Yang mirisnya, salah satu yang mengeluarkan izin tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup itu sendiri. Luar biasa. Kementerian Lingkungan Hidup yang seharusnya ikut bagaimana mengadvokasi hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup, malah ikut berkontribusi untuk melegalkan pertambangan nikel di sana. Dan yang paling tercederai di sini adalah masyarakat adat. Masyarakat adat yang sudah dari zaman dahulunya sudah menjadikan hutan Papua sebagai rumah mereka. Tempat mereka bergantung hidup, tempat mereka beranak pinak, tempat mereka melanjutkan kebudayaan mereka. Harus terancam dengan keberadaan eskavator-eskavator, harus terancam dengan keberadaan alat-alat berat yang tak henti-hentinya memompa perut bumi demi mendapatkan nikel. Sangat nggak adil, sangat-sangat tidak adil. Kenapa kita harus speak up? Kenapa channel Akarimba ini juga harus speak up tentang ini? Jelas, karena kita, karena saya dalam, karena saya pegiat alam, dan satu lagi saya juga praktisi kebudayaan. Jelas, ini sangat mengganggu saya. Saya harus speak tentang ini. Jika kita diam, apa yang terjadi? Hari ini mungkin di Raja Ampat, besok bisa saja di salah satu mungkin barisan yang ada di Sumatera Barat, bisa saja nanti ditemukan tiba-tiba di dalamnya ditemukan ada kandungan emas yang luar biasa, dikeruk lagi seperti Freeport, setelah kering, hancur, iklim rusak, ditinggalkan. Uangnya untuk siapa? Ya uangnya untuk mereka, pemerintah, perusahaan, dan beberapa lainnya dibawa ke luar negeri. Suatu saat nanti bisa saja terjadi di Sumatera Utara. Suatu saat nanti bisa saja terjadi di mana-mana. Apakah kita masih kurang contoh? Betapa dahsyatnya ketika alam dieksploitasi tanpa ada rasa keadilan di sana. Apakah kita sudah lupa tentang lumpur lapindo? Atau beberapa kasus di tanah alam semua yang disebabkan oleh kejahilan tangan-tangan kita semua? Untuk alasan itu, maka kita semua harus speak. Kita semua harus lawan. Harus lawan ini sampai stop pertambangan nikel di Raja Ampat. Tidak layak kita mengorbankan kekayaan hayati yang ada di sana. Tidak layak kita mengorbankan kepentingan masyarakat adat di sana. Sangat-sangat tidak layak. Jika kita diam hari ini, maka suatu saat kita tidak mungkin itu terjadi di tempat kita. Kita harus kasih paham pemerintah. Kita harus kasih paham mereka yang menjadi penyelenggara negara ini bahwa rakyat sudah lelah dan sudah muak dengan gebrakan-gebrakan mereka yang sedikit pun tak pernah mewakili kepentingan rakyat. Ada pilihan,
kita harus lawan. Karena jika kita diam, maka suatu saat nanti kita nyaris tidak akan memiliki apa-apa lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam pembebasan, dan salam perlawanan.